Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading review atau kilas balik perjalanan kamu di 2022. Kita akan lihat pelajaran jiwa apa yang udah kamu lewatin, advice untuk kedepannya atau 2023 lebih baik, dan juga blessing apa yang mau datang di hidup kamu. Cakep. Scorpio kalau nggak salah dapat kartu strategi ini di tempat yang sama ya. Oke, kita bahas. Aku melihat di perjalanan 2022 ini aku melihat ada mungkin kamu dipertemukan dengan situasi tertentu di mana kamu mungkin merasa buntu atau nggak ada jalan keluar atau kayak nggak tahu nih harus ngapain. Lalu semesta mengirimkan orang-orang tertentu, informasi tertentu yang entah gimana caranya dengan cara yang ajaib kayak nyampe aja gitu ke kamu ya, membantu kamu melihat lebih jauh atau mungkin solusi tentang suatu hal yang kamu hadapin. Lalu juga ini ada hubungannya dengan overthinking atau kesehatan mental ya, dengan thinking man ini. Uh, Kayak aku sangat mengerti sih kalau air sign itu ya, elemen udara punya sedikit problem dengan aktivitas di kepalanya, ya wajar. Tapi kamu perlu tahu ketika kamu terlalu kepalanya penuh itu kamu nggak bisa melihat suatu situasi dengan jernih. Dan overthinking itu nggak akan membuat keadaan lebih baik atau lebih buruk sih, nggak ada efeknya kecuali cuma bikin kamu tambah cemas ya. Makanya itu juga aku bilang mungkin ada isu tentang kesehatan mental dan kamu mulai secara sadar mengambil langkah nih supaya gimana kamu tetap bisa berjalan supaya lebih apa ya, lebih bisa berfungsi gitu, berfungsi dengan kondisi itu ada di dalam diri kamu, kamu berusaha memulihkan itu dan gimana ke depannya kamu lebih baik dengan strategi di sini ya, dengan situasi yang kamu hadapin, dengan overthinkingnya kamu dan juga dengan mungkin kesehatan mental kamu ya, kamu memikirkan strategi atau secara sadar melakukan suatu langkah untuk ke depannya lebih baik. Dan juga ada tema hubungan romantis, woman holding a heart, gak masalah kamu laki-laki atau perempuan, ini lebih kepada energi ya. Kayak mungkin selama ini kamu menunggu ya, terutama kamu para single, kalau kamu yang udah couple gitu ya udah abaikan pesanannya. Kayak mungkin selama ini kamu menunggu seseorang yang pas buat kamu, seseorang yang bisa kamu ajak menua bersama. Dengan kartu ini di sini ya, kayak aku melihat bahwa di penghujung ini atau memasuki tahun tahun yang akan datang gitu, aku bisa melihat kamu akan menemukan orang ini ya. Dan juga gini, mungkin 2022 ini semesta lebih kepada menyiapkan kamu nih. Kalau kamu ibaratnya mau orang nih dengan apa ya, dengan standar A B C D, kayak semesta menyiapkan kamu, oke kamu mau orang yang kayak gini, kamu juga harus menyiapkan diri kamu supaya cocok sama orang itu, match juga energinya sama orang itu. Mungkin ini kamu nggak sadar ya bahwa kalau kamu yang para single, kamu tahan dulu nih, ntar dulu, kamu sedang dipersiapkan untuk ketemu orang ini ya. Mungkin kalau dipertemukan di 2022 belum tentu energi kalian match jadinya mental, padahal mungkin sebenarnya kalian cocok gitu, tapi butuh diproses aja dulu sedikit. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, mari kita bahas. Di bawahnya tuh ada judgment. Judgment ini kayak sebuah kesempatan baru ya, terlahir kembali. Tahun 2022 ini ditutup dengan satu siklus selesai, kalian diberi kesempatan baru, sebuah chapter baru masuk di tahun 2023. Termasuk di dalamnya sebuah kesempatan baru untuk ketemu sama orang ini ya. Gak masalah, tadi aku bilang kalian laki-laki atau perempuan. Seperti terakhir kembali memasuki tahun 2023. Oke, mari kita bahas kartu yang menggambarkan perjalanan kamu di 2022, Queen of Wands. Dengan Queen of Wands ini, kayak kalian diberikan situasi atau ketemu orang-orang tertentu untuk apa? Kalian belajar. Queen of Wands itu kan orang yang percaya diri, orang yang magnetik, orang yang ahli dalam bidang yang dia kerjakan, orang yang nyaman sama dirinya dia, orangnya passionate, asik, punya energi kayak magnet gitu. Karena vibe-nya dia itu sangat menyenangkan, orang seneng gitu berada dekat dia, kayak yang ngeramein tongkrongan King sama Queen of Wands. Mungkin sebagian dari kamu perlu diberikan situasi-situasi tertentu untuk mengeluarkan energi Queen dan King of Wands di dalam diri kamu. Pertama, kamu harus belajar sayang sama diri kamu, nyaman sama diri kamu. Kamu harus sadar bahwa kamu bisa loh, kamu kompeten dalam bidang yang kamu lakukan. Kamu cuma perlu sedikit aja, sedikit gitu, rasa rasa berharga sama diri kamu, rasa sayang sama diri kamu, dan ngeluarin api itu sehingga kamu bisa memancarkan apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Lalu kartu yang menggambarkan pelajaran jiwa kamu di 2022, Three of Pentacles. Aku melihat Three of Pentacles ini kamu kayak dipertemukan orang-orang tertentu, situasi tertentu untuk
memulihkan atau mengurai sesuatu yang tidak terlihat pada diri kamu sampai kamu dipentokin berkali-kali sama orang-orang atau situasi tertentu sampai kamu sadar, oh ternyata ada part ini di dalam diri aku perlu ketemu orang ini, situasi ini supaya aku melihat itu dan aku melakukan yang tadi aku bilang strategi perubahan secara sadar bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita lihat supaya kedepannya itu nggak menghantui kita, supaya kedepannya hati kita atau energi kita lebih ringan ya. Lalu dengan Three of Pentacles ini juga berbicara tentang situasi kerja, tentang kompromi, tentang kerjasama. Kamu belajar nih gimana kamu berhubungan sama orang lain, entah rekan kerja, pertemanan, atau hubungan romantis. Bahwa ada part di dalam diri kamu juga yang mempengaruhi dinamika kamu dengan dinamika kamu dan hubungan-hubungan kamu. Dan gini, dengan Three of Pentacles ini juga ada pembelajaran tentang kompromi ya, tentang take and give dalam semua aspek hubungan kita. Gimana pelajaran ini mengubah diri kamu? Jadi Page of Cups. Page of Cups itu orang yang ekspresif, orang yang kreatif, orang yang apa ya, menunjukkan gitu sisi kreatifnya, sisi menyenangkannya dia. Mungkin ada part dalam diri kamu gitu ya, karena dua kartu ini tuh berbicara tentang kalau kamu punya sesuatu di dalam diri kamu, ditunjukkan gitu, jangan ditutup-tutupin. Sebagian dari kamu kayak punya apa ya, kayak ada sesuatu yang tidak ditunjukkan kepada dunia karena mungkin takut dengan komentar orang, bukan sesuatu yang negatif ya, lebih kepada jadi diri sendiri gitu. Tidak kamu tunjukkan kepada dunia karena mungkin kamu takut dengan penilaian orang, karena kamu takut mungkin apalah gitu ya, orang gak suka sama kamu atau hal-hal semacam itu. Mungkin kamu punya ide-ide kreatif kamu gak sampaikan atau kamu gak tunjukkan kepada dunia karena itu tadi, karena ada faktor bahwa orang-orang di luar kamu itu sedikit banyak mempengaruhi pemikiran kamu atau mempengaruhi ekspresi kreatif diri kamu atau ekspresi diri kamu seutuhnya gitu. Yang harus kamu banggakan dari diri kamu. Ini tadi keluarnya reverse ya, tapi aku nggak baca reverse. Kayak tema hubungan tema hubungan antara kamu dan orang-orang di sekitarmu, terutama yang membuat diri kamu tidak menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya, tidak menunjukkan ide-ide kreatif kamu, pemikiran kreatif kamu, karya-karya kreatif kamu. Kamu perlu bangga kalau kamu udah perlahan-lahan udah bisa menaklukkan sisi diri kamu yang itu. Perlahan-lahan kamu udah mulai berani nunjukkan diri kamu kepada dunia. Perlahan-lahan kamu udah berani speak up nih. Gak nutup-nutupin diri kamu lagi gitu karena takut penilaian orang. Dan juga gini, dengan Five of Wands ini, kalau misalnya ada tantangan badai-badai kehidupan atau orang-orang tertentu yang berkonflik sama kamu berhasil melewatin itu semua ya. Karena apa? Mungkin faktornya itu lebih, yang tadi aku bilang, ada part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan kepada dunia gitu. Advice kedepannya 2023 lebih baik. Eight of Cups, pergi meninggalkan hal-hal yang udah gak pas sama hati kamu, gak pas sama hidup kamu, menuju Nine of Cups kamu, kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, menuju cahaya ya, meninggalkan kegelapan, mungkin meninggalkan perilaku tertentu, misalnya yang tadi, tidak menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya, tidak speak up, tidak apa adanya jadi diri kamu karena takut penilaian orang, mungkin part itu yang perlu kamu tinggalkan. Tapi sepertinya aku sudah melihat sih bahwa ada kesadaran untuk itu ya. Dan kalau misalnya ada hubungan tertentu atau situasi yang tertentu yang perlu kamu tinggalkan, kamu sedang dalam perjalanan menuju bahagia kamu yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir, blessing yang mau datang buat kamu. Eight of Pentacles ini adalah kartu mastery, kartu skill, orang yang ahli kompeten di bidangnya. Yang tadi aku bilang, Queen of Wands itu orang yang kompeten di bidangnya. Tapi mungkin ada part diri kamu yang merasa bahwa kamu gak sehebat itu loh. Karena itu tadi, lebih kepada pemikiran ya. Pemikiran bahwa kamu gak sehebat itu. Padahal sebenarnya kamu hebat, kamu punya skill, kamu kompeten. Tapi karena kamu takut sama penilaian orang, kamu gak nunjukkan semua sisi diri kamu yang itu. Dan ini juga berbicara tentang self-development ya. Ketika kamu membangun diri kamu menyayangi diri kamu membangun skill bisnis apapun itu yang sedang kamu bangun, tinggal masalah waktu aja kamu menuai apa yang sedang kamu bangun dan apa yang sedang kamu kerjakan itu ya. Karena ini berbicara tentang blessing. Ketika kamu semakin menambahkan nilai diri kamu dan kamu semakin menilai bahwa diri kamu berharga, di situ juga dunia realita kamu akan mengikuti apa yang ada pada dalam diri kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.